Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan di hari yang penuh dengan kebaikan ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita yang saat ini alhamdulillah sudah sampai pada pelajaran ke-8, masih berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Pelajaran ke-8 yaitu hikmah atau tujuan adanya makanan dan minuman halal dan haram. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sesuatu, maka di sana pasti ada banyak kebaikan, ada banyak manfaat, dan ada banyak keuntungan bagi manusia. Dan begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sesuatu, maka ketahuilah bahwa pada hal yang dilarang tersebut akan terkandung keburukan, terkandung kerugian, terkandung kejelekan, dan terkandung mudorot jika ada yang melakukannya. Oleh karena itu, dari sini kita memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat memahami dan sangat mengetahui segala hal yang baik, segala hal yang bermanfaat untuk kita. Dan Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui segala hal yang tidak baik, segala hal yang akan merugikan diri kita. Dan Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Sehingga orang yang mengikuti aturan Allah dan Nabi-Nya, maka ia akan hidup dengan baik, ia akan hidup dengan maksimal, ia akan hidup dengan bahagia dan sukses. Sedangkan orang yang tidak ikut aturan Islam, dia lebih memilih hawa nafsunya sendiri, dia lebih memilih pemikirannya sendiri daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ia akan menjadi orang yang rentan terkena berbagai perkara yang merugikan, perkara yang merusak, perkara yang akan menjadikan hidupnya lebih buruk. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu berusaha untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau berkata, "Ihfazillah yahfazuka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Kita menjaga Allah yaitu dengan menjaga syariat-syariatnya, menjaga aturan-aturan agamanya, dengan melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang diantaranya adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jika itu kita lakukan, maka Allah akan menjaga kita. Allah menjaga kita dari apa? Dari segala hal yang tidak mengenakan kita. Allah akan menjaga kita dari segala hal yang akan mendatangkan keburukan dalam hidup kita. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza,
Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makanan yang halal dan haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu di dalam menetapkan suatu hal pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau menetapkan sesuatu dan hal tersebut hanya sia-sia. Tidak mungkin. Setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pasti ada hikmah dan tujuannya. Dan tidak mungkin hal tersebut sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari yang namanya sia-sia. Baik, kita akan bahas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makanan dan minuman halal, tapi Allah juga menciptakan makanan dan minuman yang haram. Baik, yang pertama adalah hal tersebut sebagai ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan adanya makanan yang halal dan makanan yang haram. Allah menguji siapa di antara manusia yang taat kepada Allah dan siapa di antara manusia yang tidak taat kepada Allah. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengikuti perintah dan aturan Allah, maka dia berhasil dalam menjalankan ujian tersebut. Tapi siapa yang tidak mengikuti perintah dan ajaran Allah, maka dia akan gagal dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Makanan yang halal dan makanan yang haram adalah ujian dari Allah, dan ini harus kita pahami baik-baik. Ini harus kita ingat baik-baik. Jadi makanan yang halal dan makanan yang haram itu ada. Bukan ada begitu saja, bukan. Tapi itu ada sebagai ujian buat kita. Ujian yang harus kita jalankan. Dan jika kita mau sukses dan berhasil, kita harus ikuti aturan Allah. Makanan dan minuman yang halal, makanan dan minuman yang haram, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji setiap manusia. Siapa yang hanya memilih makanan yang halal, maka dialah orang yang berhasil. Siapa yang memilih makanan yang haram atau bermudah-mudah menganggap enteng mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka dialah orang yang akan gagal dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan kita tahu konsekuensinya. Allah menetapkan ujian, pasti ada balasannya. Siapa yang berhasil pasti mendapatkan balasan yang baik. Siapa yang gagal akan mendapatkan balasan yang buruk. Lantas bagaimana caranya kita bisa mengetahui makanan yang halal dan makanan yang haram? Caranya ialah dengan mengetahui kaidah-kaidah membedakan makanan yang halal dan makanan yang haram. Dan alhamdulillah hal tersebut telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya makanan dan minuman halal dan yang haram adalah untuk mendorong manusia agar senantiasa memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal saja. Karena harus kita ingat bahwa makanan dan minuman yang halal itulah konsumsi yang baik, yang bermanfaat, yang bagus untuk diri kita dan kehidupan kita. Siapa yang selalu menjaga makanan dan minumannya, maka hidupnya akan sehat, hidupnya akan baik, kondisi tubuhnya juga selalu fit, selalu sehat,
sehingga menjalankan aktivitas-aktivitasnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan dan minuman yang halal agar manusia selalu memilih untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal-halal saja. Dan dorongan ini akan ada dalam diri kita ketika kita memahami bahwa setiap perintah Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan setiap larangan Allah, maka pada hal yang dilarang tersebut pasti ada keburukan. Jika hal tersebut ada dalam diri kita, jika hal tersebut telah kita pahami dengan baik, maka diri kita otomatis akan selalu terdorong untuk memilih setiap makanan dan minuman yang halal saja. Ketika kita ke supermarket ingin memilih makanan, tentu yang akan kita lihat adalah makanan ini halal atau tidak. Dilihat, ketika tahu itu makanan yang halal, dia ambil. Tapi ketika tahu itu makanan yang haram, pasti akan dia tinggalkan. Walaupun makanan tersebut terlihat enak untuk dikonsumsi, pasti dia tinggalkan. Itu dia tujuan yang kedua kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya makanan yang halal dan adanya makanan yang haram, tujuannya untuk memperingati agar manusia jangan mencoba-coba makanan dan minuman yang haram. Walaupun cuman sedikit, walaupun cuman jajal doang, cuman pengen nyicipin, tidak. Ia tetap harus meninggalkannya. Kenapa? Karena setiap makanan dan minuman yang haram, di sana pasti ada keburukannya. Keburukan untuk diri kita dan keburukan untuk kehidupan kita. Dan hal tersebut akan mudah kita jauhkan. Makanan dan minuman yang haram sangat mudah kita tinggalkan, sangat mudah kita jauhkan. Walaupun makanan dan minuman hal tersebut terlihat enak buat kita, tapi tetap kita akan menjaga diri kita darinya. Kita bisa menjauhkan diri kita dari makanan dan minuman yang haram tersebut ketika kita benar-benar paham, benar-benar yakin, benar-benar mengerti bahwa semua makanan dan minuman yang Allah larang, pasti pada makanan dan minuman yang haram tersebut ada keburukannya. Baik, kita ambil contoh. Misalnya adalah hewan babi. Sudah banyak penelitian yang mengungkap bahwa pada hewan babi terdapat banyak cacing yang berbahaya untuk tubuh manusia. Ya, di YouTube ada, atau di berita-berita yang datangnya dari televisi atau internet, atau bahkan kita mungkin pernah melihat langsung video yang mengungkap tentang keburukan hewan babi. Nah, ini adalah salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, karena pada daging babi itu banyak mudorotnya, seperti cacing-cacing, parasit-parasit yang akan merusak tubuh manusia jika daging babi itu tetap dimakan. Walaupun babi diberi makan makanan yang baik, walaupun babi dikasih tempat tinggal yang baik, atau mungkin sampai dikasih label babi herbal, ya karena makanannya makanan yang baik-baik, bersih-bersih, tetap saja ya, walaupun mungkin ketika diteliti pada daging babinya nggak ada sama sekali cacing-cacing, nggak ada, tapi pada babi ada sifat yang buruk. Apa itu? Babi itu memiliki sifat rakus. Dia kalau makan lalu gak puas, maka makanannya itu akan dia muntahkan lagi. Setelah itu dia makan lagi muntahnya.
Nauzubillahi min zalik. Dan perlu kita ketahui, daging yang dimakan, ya, daging hewan yang dikonsumsi akan mewariskan sifat hewan tersebut. Contoh misalnya babi sifatnya rakus. Kalau ada orang makan daging babi, maka sifat rakusnya babi akan menular kepada orang yang memakannya. Subhanallah, ini hikmah, ini kebaikan, ini kepedulian dan perhatian Allah kepada kita. Allah pengertian kepada kita. Allah perhatian kepada hambanya. Makanya Allah larang kita dari makanan dan minuman yang haram, agar kita bisa selalu baik, agar kita selalu sehat, sehingga menjalankan aktivitas bisa dengan baik. Nah, kalau begitu, makanan dan minuman yang haram tidak ada kebaikan ya di dalamnya. Iya, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada manfaat di dalamnya. Tapi ingat, kalau kita meninggalkan makanan dan minuman yang haram karena mentaati aturan Allah, maka di situ kita akan mendapatkan pahala. Pahala karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siswa dan siswi SD Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari berbagai macam keburukan. Jadi sekali lagi perlu kita ingat bahwa adanya makanan yang halal, minuman yang halal, dan adanya makanan yang haram serta minuman yang haram, itu semua adalah ujian dari Allah. Dan kita harus mensikapinya. Bagaimana cara mensikapinya yang baik? Cara mensikapinya yang baik, kita harus mengikuti aturan Allah. Apa aturan Allah? Pilihlah makanan dan minuman yang halal saja. Dan kita harus meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Yaitu menjauhkan diri kita dari makanan dan minuman yang haram. Baik, kita baca pelajarannya. Pelajaran ke-8, hikmah makanan dan minuman halal dan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Semua perintah maupun larangannya tidak ada yang sia-sia. Begitu pula Rasulullah SAW. Beliau sangat mengasihi umatnya. Semua ajarannya adalah untuk kebaikan mereka. Oleh karena itu, apabila syariat Islam memerintahkan sesuatu, pastilah di dalamnya ada manfaat dan kebaikan bagi manusia yang mau melaksanakannya. Demikian juga, apabila syariat Islam melarang sesuatu, pastilah di dalamnya terdapat bahaya dan keburukan bagi manusia yang tidak menjauhinya. Di antara hikmah adanya makanan dan minuman yang diharamkan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. 2. Mendorong manusia untuk mampu memilih makanan dan minuman yang bermanfaat dan berkualitas bagi kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mengingatkan manusia untuk berhati-hati serta menjauhi makanan dan minuman yang berbahaya bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu dia pelajaran ke-8. Karena waktunya masih banyak, ya mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pelajaran 9 tentang hewan sembelihan. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu sehat walafiat dimanapun dan kapanpun kita berada. Tentu kita pernah melihat yang namanya kegiatan menyembelih, apalagi hal tersebut ya sering terjadi pada hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Dan kita pun pernah makan atau mengkonsumsi dari daging hewan yang disembelih tadi.
Nah, apa sih tujuannya menyembelih? Kenapa sih kita harus menyembelih? Dan apa saja ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau apa saja aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam menyembelih? Mari kita ikuti pelajaran ke-9 ini. Siswa dan siswi SD Islam Mafaza, kenapa kita harus menyembelih hewan? Tujuan dari menyembelih hewan adalah agar hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Karena kalau ada orang pengen makan sapi misalnya, tapi sama dia sapinya langsung dicemplungin ke panci besar misalnya, yang di dalam panci tersebut ada air yang sudah menggolak dan mendidih, dia ceburin sapinya ke situ. Maka yang terjadi, sapi tersebut mati dan menjadi bangkai. Kalau menjadi bangkai, maka sapinya tidak halal lagi untuk dikonsumsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terlebih dahulu menyembelih hewan halal yang masih hidup, disembelih agar kita bisa memakannya. Jadi jawaban dari pertanyaan kenapa sih hewan harus disembelih dulu sebelum dimakan? Jawabannya agar hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, jika ada hewan sapi, hewan kambing, hewan unta, atau hewan yang halal mati tidak dengan cara disembelih, mati aja tuh hewan, maka hewan tersebut menjadi bangkai. Kalau hewan tersebut menjadi bangkai, maka hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Dan kita juga pernah mempelajari pentingnya menyembelih hewan. Anggap saja misalnya ada truk yang sedang membawa beberapa sapi. Truk tersebut ya berjalan dengan cepat. Tiba-tiba pintu bak truk yang mengangkut sapi terbuka dan salah satu sapinya jatuh. Akhirnya sapinya yang jatuh tersebut sekarat, kejang-kejang. Maka si sopir tadi langsung punya pikiran untuk buru-buru menyembelih sapi yang jatuh tadi, karena dia tahu kalau itu sapi tidak disembelih dan mati, maka sapinya jadi bangkai sehingga nggak bisa dimakan. Lantas dia pun segera mengambil ya golok atau pisau yang tajam, lalu dia sembelih sapi tersebut. Kenapa dia sembelih? Supaya sapinya tidak menjadi bangkai dan supaya sapinya bisa dikonsumsi. Itu dia pentingnya menyembelih hewan. Sekali lagi, hewan disembelih tujuannya agar kita bisa mengkonsumsi dagingnya. Siswa-siswi SD Islam Mafaza, perlu kita pahami dan selalu kita ingat nih pentingnya menyembelih hewan. Siapa yang menyembelih hewan, maka daging hewan tersebut boleh dimakan. Siapa yang makan daging hewan, tapi hewan tersebut matinya dengan cara tidak disembelih, maka daging hewan tersebut hukumnya haram. Dan tidak sampai di situ juga. Kelanjutannya adalah siapa yang menyembelih hewan dengan cara yang diajarkan oleh Islam, maka daging hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Dan siapa yang menyembelih hewan tapi caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, maka daging hewan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana caranya menyembelih hewan yang sesuai dengan ajaran Islam? Ini di dalam buku kita alhamdulillah dijelaskan dengan baik. Yang pertama, sebelum kita mengetahui cara menyembelih hewan adalah kita harus mengetahui dulu bahwa
Ada beberapa hewan yang boleh dikonsumsi walaupun tidak disembelih dulu. Dan ada beberapa hewan juga yang harus disembelih sebelum dimakan, yang harus disembelih sebelum dimakan. Apa saja hewan yang harus disembelih sebelum dimakan, dan apa saja hewan yang tidak perlu disembelih untuk dimakan? Baik. Yang pertama, hewan yang harus disembelih sebelum dimakan adalah hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Dan juga hewan-hewan unggas seperti ayam, angsa, dan bebek. Sehingga hewan-hewan yang disebutkan tadi, sapi, kambing, unta, ayam, bebek, unggas, adalah hewan-hewan yang harus disembelih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Yang kedua yaitu hewan yang tidak perlu disembelih untuk dikonsumsi, atau dengan kata lain bisa langsung dimakan tanpa disembelih, adalah serangga seperti belalang dan juga semua jenis ikan yang ada di laut atau semua jenis ikan yang ada di air. Belalang, serangga, ikan adalah hewan yang bisa dikonsumsi langsung tanpa harus disembelih. Ya tentunya dimasak dulu ya, tentunya dimasak dulu dan diolah dulu. Nggak langsung dimakan, ditelan begitu saja. Artinya begini, belalang, serangga, atau ikan yang mati dan telah menjadi bangkai itu tetap boleh untuk dikonsumsi. Karena hewan-hewan tersebut tidak perlu disembelih untuk dikonsumsi. Sehingga kalau misalnya ada ikan mati, ada belalang mati, ada serangga mati, selama tubuhnya masih layak untuk dikonsumsi, maka halal untuk dikonsumsi. Ya, selama belum menjadi busuk, ya, baunya menyengat atau keluar belatung. Nah, kalau sudah seperti itu sudah tidak baik dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Pahami baik-baik tentang makanan ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menyembelih hewan agar bisa dikonsumsi. Bagaimana cara menyembelih sapi, unta, kambing, ayam, angsa, dan bebek. Nah, sebelum kita masuk ke caranya, harus kita pahami arti menyembelih. Menyembelih artinya adalah mematikan hewan, mematikan hewan yang halal dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Tujuan hewan tersebut dimatiin agar halal untuk dikonsumsi. Baik, yang berikutnya ya, sebelum kita masuk ke cara penyembelihan adalah syarat agar hewan yang disembelih menjadi halal. Syarat yang pertama adalah yang menyembelih harus beragama Islam dan waras atau berakal sehat atau tidak gila. Yang kedua, sebelum memotong hewan yang akan disembelih harus mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah. Dan syarat yang ketiga, harus diingat, pisau yang digunakan harus tajam. Semakin tajam semakin bagus. Nggak boleh pakai pisau tumpul, karena semakin tajam semakin cepat terpotong hewan, semakin berkurang rasa sakit